Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renaldi Muhammad Gunawan dari Prodi Akuntansi Syariah A angkatan 2019. Di sini saya akan sedikit menceritakan tentang penyebaran Islam di Indonesia. Ada beberapa strategi penyebaran Islam di Indonesia. Dalam penyebaran Islam di Nusantara terdapat strategi yang dilakukan sehingga Islam lebih mudah diterima dibandingkan dengan agama lain. Strategi yang dilakukan bermacam-macam dan tidak terdapat unsur paksaan. Di antara strategi penyebaran Islam tersebut adalah yang pertama, melalui jalur perdagangan. Awalnya Islam merupakan komunitas kecil yang kurang berarti. Interaksi antar pedagang Muslim dan berbagai negeri seperti Arab, Persia, dan lainnya membuat komunitas Islam semakin berwibawa dan pada akhirnya membentuk masyarakat Muslim. Selain berdagang, para penyebar agama Islam dari berbagai kawasan tersebut juga menyebarkan agama yang dianutnya dengan menggunakan sarana yang sama. Kedua, melalui jalur dakwah yang dilakukan oleh para mubalik yang merangkap tugas menjadi pedagang. Proses dakwah berlangsung pada mulanya dilakukan secara individual. Mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban syariat Islam dengan memperlakukan kebersihan dan dalam pergaulan mereka menampakkan suatu sikap sederhana. Yang ketiga, melalui jalur perkawinan, yaitu perkawinan antara pedagang Muslim membalik dengan anak bangsawan Nusantara, berawal dari kecakapan ilmu pengetahuan dan pengobatan yang didapat dari tuntunan hadis Nabi Muhammad SAW. Ada di antara kaum Muslim yang berani memenuhi sayembara yang diadakan oleh raja dengan janji bahwa barang siapa yang dapat mengobati putrinya apabila perempuan akan dijadikan saudara, sedangkan apabila laki-laki akan dijadikan menantu dari perkawinan dengan putri rajalah Islam menjadi lebih kuat dan lebih berwibawa. Yang keempat, melalui jalur pendidikan. Setelah kedudukan para pedagang mantap, mereka menguasai kekuatan ekonomi di bandar-bandar seperti Gresik. Pusat-pusat perekonomian itu berkembang menjadi pusat pendidikan dan penyebaran Islam. Pusat-pusat pendidikan dan dakwah Islam di Kerajaan Samudra Pasai berperan sebagai pusat dakwah pertama yang didatangi pelajar-pelajar dan mengirim mubalik lokal, diantaranya mengirim Maulana Malik Ibrahim ke Jawa. Yang kelima, melalui jalur kultural. Awal mulanya, kegiatan Islamisasi selalu menghadapi benturan dengan tradisi Jawa yang banyak dipengaruhi Hindu-Buddha. Setelah kerajaan Majapahit runtuh, kemudian digantikan oleh kerajaan Islam, di Jawa Islam menyesuaikan dengan budaya lokal, sedangkan di Sumatera adat menyesuaikan dengan Islam. Islam terus berkembang dan menyebar dari masa ke masa hingga sekarang melalui tahapan-tahapan dan jasa para mubalik. Meskipun demikian, masih terdapat perbedaan-perbedaan dalam cara ibadah yang disebabkan oleh faktor kultural. Maka, apa yang harus dilakukan oleh para penerus bangsa Indonesia untuk dapat menyatukan pemahaman tentang Islam? Itulah tantangan kita di zaman sekarang dan para pemuda-pemuda di Indonesia. Itulah beberapa teori yang dapat saya sampaikan tentang cara Islam masuk ke Indonesia. Apabila terdapat kesalahan pada cara penyampaian dan kata-kata, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Tuhan saya mohon maaf pun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.